Mohon atensi, segera meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, nasib pilu dialami seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan yang harus dibui selama 14 bulan. Novi dipenjara karena menyiram seorang tetangganya dengan air keras karena kerap menguntit Novi. Novi, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musirawas Utara, hanya bisa menangis saat hanya bisa memeluk anaknya dari balik jeruji besi. Novi divonis 14 bulan penjara atas kasus penyiraman air keras terhadap tetangganya, seorang pria bernama Adnan. Bukan tanpa alasan, Novi ternyata menyiram air keras karena kesal kerap dikuntit Adnan. Adnan diketahui menyukai Novi dan melakukan segala cara mendapatkan Novi. Novi yang risih dengan sikap Adnan sempat melaporkan kejadian itu ke kepala desa dan Adnan sempat dinasehati. Nasihat dari kepala desa tidak diindahkan, Adnan terus mengganggu Novi hingga Novi kesal dan menyiramnya dengan air keras. Setelah kejadian tersebut, Novi dilaporkan ke polisi pada bulan lalu. Jadi kalau kita hitung menurut sistem database masyarakatan itu jatuh di tanggal 26 bulan 7 2025. Itu kalau nggak ada remisi, Pak? Ya, nanti kalau memang dia memenuhi syarat untuk diusulkan remisi, sama remisi lebaran, kalau Agustus tidak nyampe lagi. Nyampe lagi kalau Agustus remisi lebaran kita masukkan syaratnya. Aku tuh nak kata rumah tuh pondok kan, agak pondok kan. Dia tuh aku juga tahu bahasa dia tuh nolong aku tak tahu kan. Aku kan pegawai pergi jam 6 balik jam 3. Jadi dia tuh tiba-tiba nolong. Pihak keluarga Novi memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. Mereka kini fokus untuk mengurus pembebasan bersyarat agar Novi bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ditetapkan sebagai tersangka, pria yang mempersekusi seorang siswa SMA untuk bersujud dan menggonggong di Surabaya ditangkap di Bandara Juanda. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Ini minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah nggak apa-apa, sujud. Sujud dan nggak apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Tim gabungan PPA dan Jatanras Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto di Bandara Juanda. Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa SMA untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Kenapa? Ini minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah nggak apa-apa, sujud. Sujud dan nggak apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Mendorong. Gonggong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Aksi Ivan ini diduga karena kesal oleh aksi korban yang diduga menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto melakukan klarifikasi dan menyesali perbuatannya. Ivan meminta maaf kepada orang tua korban dan pihak sekolah. Selain itu, Ivan juga meminta maaf atas arogansinya yang telah membuat kegaduhan. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 3 jam, Ivan akhirnya dijebloskan ke penjara Mapolrestabes Surabaya. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto menegaskan saat ini hanya ada 1 tersangka dari hasil penyidikan. Namun tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lantaran ada 3 saksi tambahan yang diperiksa. Saat ini tersangkanya hanya yang bersangkutan, saat ini ya. Motifnya apa ya? Motifnya rekan-rekan sudah memahami dan saya yakin sudah tahu bahwa yang bersangkutan
tidak terima anaknya dibully. Kemungkinan ada. Dari ahlinya? Kemungkinan ada dari ahli nanti ya. 3 saksi tambahan itu dari korban itu dari... Ya, jadi 3 saksi tambahan yang kami sampaikan tadi siang itu merupakan saksi korban dan kedua orang tua. Ivan dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Harmawan, iNews melaporkan. Seorang ayah di Temanggung, Jawa Tengah tega memperkosa pacar anaknya yang berusia 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana korban yang ditemukan pelaku di ponsel anaknya. Pria ini digelandang ke Polres Temanggung usai dilaporkan memperkosa seorang siswi sekolah dasar berusia 11 tahun sebanyak 6 kali yang juga pacar anaknya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku awalnya mendapati foto tanpa busana korban yang ada di ponsel anaknya. Pelaku lalu mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika korban tidak menuruti kemauan pelaku. Korban sempat melawan namun tidak berdaya dan ketakutan dengan ancaman pelaku. Tersangka menyetubuhi korban. Tersangka mengatakan, "Nek ra gelem fotomu tak sebar." Foto korban telanjang dada yang korban kirimkan ke pacarnya. Saat itu korban hanya diam, kemudian tubuh korban dipepetkan di dalam tembok sehingga korban berteriak dan tersangka membekap korban. Korban yang masih belia kini trauma dan dalam penanganan Dinas Sosial Temanggung. Sementara atas perbuatan bejatnya itu, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Warga desa Sidada di Indramayu, Jawa Barat menggeruduk rumah seorang warga yang diduga memperkosa anak kandungnya sendiri. Warga geram setelah korban menceritakan perbuatan bejat ayahnya 3 kali saat kondisi rumahnya sepi. Puluhan warga Horgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengarak seorang pria Parubaya, pelaku pelecehan seksual ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Indramayu. Warga yang geram atas ulah pelaku melecehkan anak kandungnya sendiri berusaha menghakimi, tetapi dicegah aparat TNI Polri di lokasi. Pelaku bersama korban yang masih berusia 10 tahun menjalani pemeriksaan intensif di ruang Satreskrim. Aksi bejat pelaku terbongkar saat korban yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar menceritakan peristiwa pilu yang dialaminya kepada teman kelasnya. Sontak cerita korban pun membuat geger warga desa hingga beramai-ramai mendatangi dan mengamankan pelaku di rumahnya. 3 kali di rumahnya sendiri? Di rumah dengan di kebun-kebun katanya Pak. Itu ya beneran dari anaknya itu. Sejak kapan Pak aksi kayak gitu? Ya kurang tahu itu sejak kapan ya. Jelas mah sudah lama katanya, sudah 3 kali. Itu tadi itu. Ibu korban tahu Pak? Ibu korban tadi pengakuannya sudah tahu. Makanya nanti kita juga, karena saya mengamankan itu, saya bawa tadi ke Polsek sementara itu. Petugas belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini dan masih memeriksa pelaku serta korban di unit PPA Satreskrim Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk pastikan penyebab kematian korban yang jasadnya dibuang di Jalan Trans Sulawesi. Nantikan informasinya usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.